eksternal. Saya pernah suatu ketika hadir di halaqah dari Syekh dari Saudi, waktu itu menyampaikan tentang sebuah kajian tentang Islam. Jadi Islam adalah agama yang Allah turunkan dan Allah lah yang menjaganya. Dan tidak ada agama yang ada di dunia ini yang banyak mengalami ujian, yang banyak mengalami fitnah, ya, adalah Islam, kecuali Islam. Jadi Islam adalah agama yang Masya Allah ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala banyak mengalami proses di mana para pemeluknya mengalami ujian. Dan kita bisa melihat itu terjadi di Myanmar, ya kan, atau mungkin di Irak atau Suriah ataupun di negara-negara kaum muslimin yang dalam hal ini jumlah kaum muslimnya sedikit, atau di Burma dan seterusnya. Dan ternyata banyak memang dari mereka-mereka yang non muslim itu mempunyai keinginan di mana mereka punya harapan agar cahaya Islam atau cahaya Allah itu padam. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Ya, kalau zaman sekarang dengan media-media yang mereka miliki, dengan medsos yang mereka miliki, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menyempurnakan agamanya meskipun orang-orang kafir itu tidak menginginkan atau membencinya. Kita tahu seperti matahari yang Allah ciptakan dan sekarang menjadi sumber energi yang ada di bumi ini, dan manfaat dari matahari sangat begitu banyak. Kalau seluruh penduduk di dunia ini misalkan meniup dengan mulut-mulut mereka untuk memadamkan matahari, tidak ada yang mampu untuk memadamkan meskipun mereka berkumpul. Dan Islam tentunya adalah agama yang Allah turunkan untuk kita semuanya kepada setiap para nabi, dan Allah sendirilah yang akan menjaganya. Jadi Allah sendiri yang akan menjaga agama ini. Dan kita tentunya adalah sebagai umat Islam pun memiliki tanggung jawab untuk berusaha menjaga keislaman, minimal adalah pada diri kita pribadi masing-masing, kemudian keluarga, kemudian masyarakat dan bangsa ataupun negara. Masyaallah muslimin hadirin, kemudian selanjutnya disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 32, Allah menjelaskan yuriduna an yutfi'u nurallah bi afwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Dari masa di mana Rasul diutus, ya, kita lihat bagaimana Nabi berdakwah tidak diterima oleh penduduk Makkah, kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga untuk menyampaikan dakwah ke Madinah. Kemudian saat awal-awal Islam pun kita melihat bagaimana orang-orang musyrik menghadang dakwah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka pun berkumpul di Darun Nadwah, berkumpul untuk memutuskan satu perkara, yaitu bagaimana cara menghentikan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka berkumpul di Darun Nadwah. Darun Nadwah kalau bahasa kita ya balai desa lah kalau zaman sekarang. Untuk memutuskan cara bagaimana dakwah Nabi ini bisa berhenti. Dan akhirnya di situ mereka bermusyawarah untuk mengambil langkah dan mengambil sikap. Akhirnya muncul ide untuk setiap kabilah mengirimkan orang-orang yang jago dalam pedang ataupun alat-alat perang. Akhirnya diutuslah setiap kabilah satu orang yang siap, kuat, dan itu diperintahkan untuk mengepung rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya Rasulullah selamat, dan itu pun adalah atas lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ukuran kacamata kita sebagai manusia, ya, kalau kita lihat
itu hampir 100% itu kalau kita melihat kepada faktor-faktor kauni, itu hampir saja Rasulullah SAW terbunuh. Tapi berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang kemudian menjaga agama ini, Allah lah yang kemudian menjaga Rasulnya, dan akhirnya kita lihat Islam semakin berkembang, semakin berkembang. Dan itu bukti bahwasanya Allah menjaga agama ini. Yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Kemudian ada seorang yang bernama Al-Walid bin Mughirah. Ini kita kupas dulu tentang sirah-sirahnya. Al-Walid bin Mughirah ini adalah salah satu utusan orang kafir yang diperintahkan untuk memata-matai Rasulullah. Dan Al-Walid bin Mughirah ini setiap waktu datang ke rumah Rasulullah tapi untuk memata-matai sebenarnya apa yang dibaca oleh Rasulullah, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian hampir-hampir Al-Walid bin Mughirah ini mendengar Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah, hampir saja Al-Walid bin Mughirah ikut juga beriman. Akhirnya orang-orang kafir pun khawatir, dan tetap karena memang Al-Walid bin Mughirah ini adalah diutus oleh orang-orang kafir, maka backupan dari orang kafir itu pun tetap menjadikan Al-Walid bin Mughirah sebagai orang kafir. Apa yang terjadi saat itu? Al-Walid bin Mughirah ditugasi oleh orang kafir untuk mencari kira-kira cara yang tepat untuk menghentikan dakwahnya Nabi itu seperti apa. Nah, akhirnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah ayatnya, innahu fakkar wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nadhar summa abasa wa basar, sampai akhir dari surat ini. Intinya adalah Al-Walid bin Mughirah itu selalu berpikir di paginya, di sorenya, kemudian menetapkan langkahnya, kemudian menetapkan strateginya, tapi kemudian dihapus kembali, cemberut dan seterusnya. Kemudian akhirnya muncul kata-kata in huwa illa qaulul bashar. Muncul kata-kata bahwasanya adalah bahwasanya yang dibawa oleh Rasulullah yaitu Al-Qur'an itu perkataan manusia. Atau yang selanjutnya in huwa illa sihru yu'sar, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah, ini versinya Al-Walid bin Mughirah, adalah sihir yang mempengaruhi. Maka orang-orang Arab yang saat itu masih awal mengenal Islam diprovokasi oleh Walid bin Mughirah bahwasanya ketika kalian dekat dengan Muhammad, kalian bisa saja kena sihir. Jadi mereka ditakut-takuti, dan ini adalah provokasi yang tidak sehat, ya kan? Memprovokasi tapi dengan sebuah kebohongan, dengan mengatakan bahwasanya yang dibawa oleh Nabi adalah kebohongan ataupun sihir atau mungkin perkataan manusia dan seterusnya. Banyak sekali yang dilakukan oleh orang-orang kafir demi atau dalam rangka menjauhkan umat Islam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya harusnya orang Muslim itu seperti apa? Ini kami belum masuk ke materi ya, supaya saya ingin membangun fondasi dulu untuk materi kali ini. Orang Muslim itu adalah orang yang harus memimpin. Kemudian orang Muslim adalah orang yang harus membina, harus mengendalikan. Ini ada sebuah kajian yang lumayan penting. Annal muslim lam yukhlaq liyandafi' ma'at tayyar. Orang Muslim itu atau si Muslim atau orang yang telah mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah adalah orang yang diciptakan untuk tidak mengalir dengan aliran atau dengan arus yang barangkali bertentangan dengan Islam itu sendiri. Jadi umat Islam itu harus punya pondasi yang kuat, pondasi yang kokoh, prinsip yang jelas, ya kan? Wa yusayir ar-raqba al-bashari haitsu ittajaha wasar. Dan orang Muslim adalah orang yang tidak mengalir bersama arus masyarakat dimanapun dia mengarah, ya kan. Jadi orang Muslim adalah orang yang punya prinsip, punya jati diri, punya sikap, dan tidak terombang-ambing. Ini kalau kita lihat seperti yang disampaikan oleh Rasulullah ketika menjelaskan tentang kondisi umat di akhir zaman adalah
Amin qillatin nahnu hina idzin ya Rasulullah? La bal antum hina idzin katsir walakinnakum husa ka husa'is sail. Rasulullah misalkan atau menggambarkan bahwasanya kondisi umat Islam saat itu adalah seperti buih. Dan kita tahu buih itu mengalir ataupun bergerak kemana air itu berjalan, kemana angin itu berhembus, ya kan? Berbeda dengan orang mukmin yang berkualitas. Maka setiap mukmin itu harus punya 4 tas minimal. Pertama adalah integritas, kapasitas, loyalitas, totalitas. Jadi yang pertama adalah integritas, loyalitas, kapasitas, dan integritas. Harus punya 4 tas. Bal khuliqa liyuwajja al-alam al-islami wal mujtama' wal madinah. Orang muslim adalah orang yang harus memegang kendali, mengarahkan alam ini, mengarahkan dunia ini, mengarahkan masyarakat, mengarahkan kota-kotanya. Wa yufrid 'alal basyariyah ittijahu, bahkan orang muslim itulah yang harus mengarahkan manusia secara umum, secara utuh. Wa yumli 'alaiha iradatahu, dan kemudian memerintahkan atau memberikan komando kepada setiap masyarakat, kepada setiap individu untuk sesuai pada prinsip-prinsip Islam. Kita melihat ya kasus yang terjadi di kisahnya Nabi Ibrahim. Ya, Ibrahim itu adalah satu-satunya ahli tauhid ya di zaman Raja Namrud. Satu-satunya ahli tauhid. Sampai kemudian akhirnya seorang nenek tua yang juga berpihak kepada Raja Namrud dengan keyakinan ataupun akidahnya yang batil, itu sampai ngomong seperti ini. Demi Allah, kalau kami akan mengumpulkan kayu-kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Wallahi la ajma'anna hataban li tahriki Ibrahim. Jadi demi Allah kami pun akan berkontribusi untuk membakar Ibrahim. Ini disampaikan oleh nenek tua yang saat itu berpihak dengan apa saja yang diyakini atau dilakukan oleh Namrud waktu itu. Tapi kemudian Allah lah yang kemudian menjaga Ibrahim itu sendiri. Ma'asyiral muslimin hadinakum, Ibrahim adalah gambaran di mana dia mempunyai prinsip yang tegas dan tidak mengalir saat orang-orang atau masyarakat memiliki keyakinan yang keliru. Termasuk Rasulullah dan para sahabatnya pun adalah mereka mengalami ujian-ujian keimanan, keislaman, dan seterusnya sehingga akhirnya dengan izin Allah, Islam ini bisa sampai kepada kita semuanya. Masyaallah muslimin hanukum. Selanjutnya adalah falaysa maqamahu maqamat taqlid wal ittiba, inna maqamahu maqamal imamah. Sesungguhnya orang muslim itu maqam atau kedudukannya itu adalah untuk memimpin imamah wal qiyadah, ya kan, wa maqamal irsyad wa tauji. Ini adalah harus peran yang dilakukan oleh umat Islam itu sendiri. Jadi memberikan komando, menjadi pemimpin, kemudian memberikan bimbingan atau mengarahkan umat, ya. Kemudian bukan peranannya adalah falaisa maqamahu maqamat taqlid wa ittiba, bukan sekedar ngikutin saja. Ya, kalau mengikutin ini berarti tidak unggul. Maka setiap individu muslim harus unggul di dalam karakter Islamnya. Masyaallah muslimin hanukum, kita akan masuk ke dalam materi apa saja yang menyebabkan umat Islam itu bisa bangkit. Yang pertama adalah disebutkan di dalam perkataan para ulama, Imam Malik rahimahullah juga menyebutkan la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Umat ini akan kembali berjaya dengan cara yang telah dilakukan oleh para pendahulunya, ya. Dengan cara yang pernah dilakukan oleh para pendahulunya. Dan umat dan para sahabat adalah orang yang paling unggul. Kenapa paling unggul? Karena mereka menjadikan Al-Quran bukan sekedar untuk menjadi referensi menambah sakofah saja, tetapi menjadikan Al-Quran untuk dilakukan atau untuk mengamalkannya. Masyaallah muslimin, kemudian para sahabat adalah generasi di mana
mereka dekat dengan masa-masa kejahilian, tapi setelah mengenal Islam, mereka langsung secara cepat meninggalkan kejahiliannya, kemudian berusaha untuk totalitas di dalam melaksanakan keimanannya dan keislamannya. Masyaallah muslimin hadikum, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha biha awwaluha. Kemudian, khonfiddin, kita itu bisa memiliki ruh, ya, kembali kepada Islam yang murni apabila kita memegang dua hal, ya. Dua hal itu apa? Yang pertama adalah Al-Qur'an wasirah. Kita berpegang kepada Al-Qur'an, wasiratu Muhammad SAW, dan kemudian sunnah Muhammad SAW, yaitu kita teladani. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, dan tadillu ma tamassaktum bihima, bahwasanya kita itu tidak akan tersesat, tidak akan tersesat apabila kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati Rasulullah SAW. Bahwasanya telah aku tinggalkan kepada kalian dua hal, dua pusaka yang tidak akan tersesat selama-lamanya ketika kamu berpegang teguh dengannya. Yang pertama adalah Al-Quran dan Sunnah Muhammad SAW. Dan ada perkataan yang sangat bagus sekali disampaikan oleh As-Sayyid Abdul Hasan Ali An-Nadawi. Ini pemikir Islam dari India, juga menyebutkan, wal Quran wasiratu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam quwwatani azimatani tastati'ani an tush'ila fil alam al-islami narul hamasati wal iman. Ketika Al-Quran, ketika Sunnah telah kita pahami, telah kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari kita, real, ya, bukan sekedar tilawah atau sakofa, tapi benar-benar diaplikasikan, maka akan menyalakan, ya, cahaya semangat dan iman. Bahasanya antush ila fil alam al-islami narul hamasati wal iman. Jadi semangat untuk berislam, semangat untuk mengaplikasikan iman itu akan muncul. Wa tuhditha fi kulli waqtin sawrah 'azima 'alal 'asri al-jahili. Kemudian akan menumbuhkan kebangkitan yang sangat besar, ya. Akan menumbuhkan, akan menjadi sebab kebangkitan di tengah-tengah masa yang jahili. Wa taj'ala min ummatin mustalimah munkhadilah na'isah, dan akan menjadikan umat yang tadinya tertunduk hina, ya kan, kemudian tertidur lama, ummatan fatiyatan multahibatan hamasatan wa ghiratan wa huknan 'alal jahiliyah. Ketika Al-Qur'an, ketika sirah Muhammad SAW telah ada pada setiap individu muslim, maka akan menjadikan generasi yang saat itu ada adalah umat yang semangatnya menyala-nyala, kemudian akan menjadi umat yang bangkit untuk memimpin dunia dan seluruhnya. Ma'asyiral muslimin hadaniyallahu. Jadi Al-Qur'an menjadi tempat kita berpijak, ya. Kemudian Al-Qur'an menjadi pedoman dari hidupnya kita. Bukan hanya saat kita membahas masalah agama saja kita kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tetapi untuk masalah-masalah yang lain kita pun perlu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini ada sebuah materi yang sangat bagus terkait dengan para ilmuwan yang kemudian akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sampel saja bahwasanya kebenaran dalam Al-Quran itu adalah mutlak. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kebenaran dari Al-Quran adalah mutlak. Ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Ada satu kajian, kita meyakini bahwasanya setiap mereka yang masuk ke dalam neraka itu akan dibakar oleh Allah Jalla wa'ala. Salah satunya adalah disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 56. Allah menyebutkan innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Sesungguhnya orang-orang kafir atau sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, maka kami akan jebloskan kepada neraka. Sanuslihim nar, akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab.
Kemudian setiap kali kulit-kulit mereka itu matang, kullama nadijat juluduhum, jadi setiap kali kulit mereka matang, jadi kulitnya itu gosong, mati, terbakar, hancur, ya kan? Badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Maka Allah akan gantikan mereka dengan kulit yang baru. Apa? Kok Allah mengganti mereka dengan kulit yang baru? Liyadzuqul adzab. Adalah agar mereka merasakan azab. Para pakar dermatologi berarti salah satu disiplin ilmu dari kedokteran yang fokus pada pembahasan tentang kulit, rambut, ya. Jadi para pakar dermatologi ini melakukan penelitian apa maksud dari pengembalian kulit baru pada penghuni neraka. Dan setelah mereka meneliti bahwasanya saraf-saraf yang ada di ujung kulit kita, ya, itu menjadi pusat kita bisa merasakan segala sesuatu. Jadi ada saraf-saraf di ujung kulit kita merasakan dingin, panas, sakit, dan seterusnya. Kalau saraf-saraf ini mati, maka kita pun tidak bisa merasakan apa-apa. Nah, begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kulit-kulit kita itu matang, ya, atau mungkin orang-orang kafir kulitnya dimatangkan dengan neraka tersebut, maka tidak akan bisa merasakan apa-apa. Maka setelahnya Allah ciptakan kembali kulit yang baru, liyadzuqul adzab. Dengan ayat ini akhirnya banyak ilmuwan-ilmuwan, para pakar dermatologi ini yang akhirnya kemudian masuk Islam. Kemudian ikhwan fillah, ada juga kajian yang dilakukan oleh seorang ilmuwan dari Prancis, ya. Ini kita supaya tahu bahwasanya di dalam Islam itu adalah Al-Qur'an sebagai sumber dari semua ilmu, ya. Sumber dari semua ilmu dan isinya adalah kebenaran. Ada seorang ilmuwan ahli bedah yang berasal dari Prancis dalam penelitian ilmiahnya terhadap jasad Fir'aun. Ia sampai pada kesimpulan bahwasanya Fir'aun mati karena tenggelam di laut. Lalu pertanyaan yang dimunculkan oleh Busaile, ya, pakar ahli bedah tersebut, dia memberikan pertanyaan, bagaimana jasad yang dibalsam itu bisa bertahan ribuan tahun? Dan ternyata dia mendapatkan jawabannya di dalam Al-Quran dan dijelaskan secara jelas, detail, rinci oleh Al-Quran. Dan tidak dia dapatkan di dalam kitab-kitab yang lain, kecuali Al-Quran. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 90 sampai 92, di mana ringkasnya adalah Allah menyebutkan فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Kemudian selanjutnya Allah menyelamatkan jasad atau mengabadikan atau mengawetkan jasadnya Fir'aun itu adalah dalam rangka untuk menjadi ayat, menjadi tanda kebesaran Allah dan menjadi pelajaran bagi umat-umat setelahnya. Karena memang kebanyakan di antara manusia itu adalah sukanya ghafilun atau lalai. Jadi setiap kejadian yang kita lewati dalam kehidupan ini, kita akan menemukan solusinya di dalam Al-Quran. Maka benar sekali apa yang disampaikan oleh Ali Hasan An-Nadawi tadi di dalam di dalam materinya, bahwasanya yang menjadikan kita itu bisa bangkit adalah kita kembali kepada Islam yang lurus, yang murni. Ma'asyiral muslimin hadanakum. Kemudian selanjutnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Nahnu qaumun azzana bil Islam falan natalammas. Nahnu qaumun azzana Allah bil Islam, fa in ibtaghaina al izzata bi ghairillahi adallana Allah." Jadi kami adalah kaum-kaum yang dimuliakan dengan Islam. Dan siapapun yang mencari kemuliaan di luar dari Islam itu sendiri, maka justru akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah, ada perintah dari Al-Qur'an agar kita menjadi generasi yang menolong agama ini. Meskipun tadi
bahwasanya agama ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Tetapi ketika kita menolong agama Allah, bukan berarti Allah itu lemah, tetapi itu nantinya adalah akan menjadi bukti bahwasanya kita telah melakukan pembelaan kepada agama ini. Masyaallah muslimin, dan itu nantinya adalah sebagai hujjah kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah, a'azunakum, disebutkan dalam hadis yang bersumber dari Ibnu Umar, ya, dan hadisnya adalah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Idza tabaya'tum bil 'ainati wa akhadtum adnabal baqari wa raditum biz-zar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'annahu, atau dalam lafaz yang lain la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, bahwasanya apabila kalian berjual beli atau berbisnis dengan sistem riba, ya, kemudian kalian mengikuti ekor-ekor sapi, ya, maksudnya sibuk dengan pertanian, sibuk dengan peternakan sampai lupa kepada kewajiban menegakkan agama ini. Kemudian waraditum bizari, kemudian kalian meridhoi pertanian, perkebunan dan seterusnya, sampai kemudian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada kewajiban menegakkan agama ini, wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad, sallallahu alaikum dhullan, maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Yang Allah tidak akan cabut kehinaan itu hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama-agama kalian. Jadi ketika kita kembali kepada agama kita yang benar, insya Allah Allah akan memberikan solusi kepada kita, jalan keluar yang banyak. Hatta tarji'u ila dinikum, apa maksudnya? Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Di sini ada syarah dari muallif, yastamiru hadzal dzul alaikum hatta ta'udu ila iqamatid din kama aradallahu azza wa jalla, bahwasanya kalian akan senantiasa berada dalam kehinaan sampai kalian kembali menegakkan agama Allah sesuai dengan yang Allah kehendaki. Fatuti'ullaha fi awamirihi, kemudian kalian mentaati perintah-perintah Allah, wa tajtanibu ma nahakum Allahu anhu, kemudian kalian menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tuqaddimuna al-akhirata 'ala ad-dunya wa tujahidu fi sabilillah, dan kalian mendahulukan kehidupan dunia dan kalian mendahulukan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia, dan kalian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu ringkasnya seperti itu. Kemudian ikhwan fillah, kita akan bisa bangkit dari kelemahan, dan sebab umat Islam itu kembali berjaya adalah memiliki jiwa yang mulia, merdeka, dan jauh dari perasaan kalah, ya kan. Sampai kemudian Umar bin Khattab mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min jaldil fajir wa ajzi siqah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kekejaman orang-orang yang durjana dan orang-orang yang dipercaya namun lemah, ya. Masyaallah muslimin, dan Umar bin Khattab mengajarkan kepada kita ketegasan, dan Umar bin Khattab pernah menegur, ya, pemuda-pemuda yang saat itu berada di dalam masjid, tidak melakukan apa-apa, tidak berkarya. Kemudian Umar bin Khattab memukul mereka dengan mengatakan, keluarlah kalian dan carilah rizki, langit tidak akan menurunkan emas ataupun perak. Masyaallah muslimin, kemudian kita tentunya adalah berusaha untuk menjadi orang mukmin yang kuat, ya, kuat dalam akidah, kuat dalam fisik, kuat dalam ekonomi dan seterusnya, karena dengan kita memiliki kekuatan, insya Allah izah itu akan kita dapatkan. Al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Orang mukmin itu harus kuat dalam fisiknya, dalam akidahnya, dalam ilmu pengetahuannya, dalam segala keahliannya. Ketika umat Islam itu memiliki kelebihan-kelebihan, maka insya Allah akan menjadi solusi bagi umat yang lain. Kemudian selanjutnya, wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif, dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Wa fi kulli khairin ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Kita diperintahkan untuk senantiasa
aktif, ya, aktif mencari manfaat. Ya. Ketika ada manfaat dari sebuah ilmu, sebuah pengalaman, ataupun amalan-amalan yang berfaedah, kita berusaha untuk yang terdepan. Kemudian wasta'in billah, dan kita senantiasa memiliki hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mampu dan kita bisa adalah karena bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jiz, dan jangan sampai kita lemah. Kemudian ikhwan fillah kita percepat adalah selanjutnya umat Islam menjaga persatuan dan ta'awun sesama umat yang lain. Perpecahan di antara kaum muslimin telah menjadi target musuh, ya. Jadi kalau umat Islam itu pecah, maka ini yang menjadi target musuh. Ibarat makan bergizi, musuh akan sangat mudah menghabisi mereka tanpa sisa jika kaum muslimin berpecah belah. Ini adalah catatan yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman bin Nasr Al-Unwan. Khonifidin, kemudian selanjutnya adalah mengembalikan peranan ulama sebagai pencerah dan pembimbing umat. Ya. Jadi ulama pun memiliki peranan yang sangat penting terkait dengan kejayaan umat Islam itu sendiri. Disebutkan dalam perkataan Umar bin Khattab, yang qaddu yushiku an tanqaddu ural islami urwatan idza nasha fil islami man lam ya'rif al jahiliyah. Umar bin Khattab mengatakan, ikatan Islam itu hampir-hampir Islam itu ikatannya lepas satu demi satu. Apabila tumbuh dalam generasi Islam orang yang tidak mengetahui tentang kejahiliahan, maka ulama memiliki peran yang sangat penting. Dan ulama di sini adalah ulama Rabbani, ya. Karena ulama ada dua, ulama Rabbani dan ulama su'. Ulama yang takut kepada Allah kita namanya ulama Rabbani. Maka kita pun perlu mengarahkan anak-anak kita agar mengambil faedah dari mereka, ilmu dari mereka, keteladanan dari ulama Rabbani yang hanya takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah memperbaiki manhaj atau kiblat pendidikan dan mensterilkan media informasi dari virus yang merusak. Jadi kita berusaha untuk melakukan selektif, ya, memilah dan memilih, dan harus mengembalikan fungsi pendidikan itu kepada jati dirinya ataupun fungsi aslinya, yaitu mengembalikan manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya kita harus juga memberikan informasi yang sebanding, ya, atau mungkin melakukan kontrol apabila ada hal-hal yang bersifat hoax dan itu justru akan menjadi fitnah, maka tentunya kita berusaha untuk meminimalisir kemudian mengcounter fitnah-fitnah yang ada, dan tentunya ini adalah dengan ilmu dan pengetahuan yang kita miliki. Kemudian adalah pendidikan yang baik dan perhatian kepada keluarga. Ini juga menjadi hal yang sangat penting karena dari keluarga itu sendiri benteng umat Islam itu dibangun. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Tanggung jawab seorang ayah, seorang ibu, seorang anak itu juga harus dipahamkan tentang posisi mereka, dan hadis ini adalah hadis yang berbicara tentang kepemimpinan. Jadi anak-anak pun kita perlu latih tentang kepemimpinan, dan kepemimpinan yang baik di dalam rumah, ya, insya Allah akan membentuk kepemimpinan yang baik juga dalam masyarakat dan seterusnya. Mungkin itu Ustadz sebagai materi kami pada sore kali ini. Saya berikan kesempatan untuk jamaah, barangkali ada yang mau menambahkan ataupun menanyakan, kami berikan secara penuh kepada moderator. Silakan Ustaz. Ustaz, syukran jazakallahu khair atas materi yang disampaikan. Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo apabila ada pertanyaan kepada Ustaz Arif Fauzi terkait dengan materi kita pada sore hari ini, yaitu sebab kebangkitan umat Islam. Dan Ustaz, alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita mulai saja, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan bertanya, Ustaz, bagaimana cara menegakkan agama Allah seperti yang Allah kehendaki, sedangkan sekarang banyak tafsir-tafsir ulama yang berbeda dari Bapak Nasrullah, Ustaz. Baik. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menegakkan agama Allah seperti yang Allah kehendaki, sedangkan banyak tafsir-tafsir ulama yang berbeda. Baik. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya.
kitab-kitab tafsir itu sangat banyak. Yang jelas tafsir yang perlu kita ambil adalah kalau dalam kajian tafsir ini para ulama membahas di dalam kitab-kitab tafsir mereka, tafsir yang paling tinggi adalah tafsir ayat dengan ayat dan seterusnya. Intinya adalah ulama menjelaskan isi dari Al-Quran. Dan ulama-ulama yang menjelaskan tentang tafsir, mereka tentunya tidak menafsirkan kecuali berdasarkan ilmu. Ya. Perbedaan antara mufasir yang satu dengan mufasir yang lain itu tidak menjadi kendala, sebagaimana itu terjadi dalam masalah fikih. Dan justru ketika kita bisa menemukan titik temu antara mufasir satu dengan mufasir yang lain, itu akan menjadi kenikmatan itu sendiri. Dan begitu juga dalam kajian-kajian tentang fikih dan seterusnya. Mereka tentunya berlatar belakang dari ilmu yang sampai kepada mereka, hadis-hadis yang sampai kepada mereka, ayat-ayat yang sampai kepada mereka. Tapi sifatnya adalah satu sama lain saling menguatkan. Kemudian perbedaan itu ada dua. Ikhtilafut tanawwu wa ikhtilafut tadad kalau bahasa kita. Perbedaan itu ada yang sifatnya kontradiksi, ada yang sifatnya variasi. Ya. Kalau yang sifatnya kontradiksi, misalnya ini sunnah itu bid'ah, nah itu salah satunya pasti ada yang benar, ya kan? Ini sunnah atau bid'ah seperti itu. Tapi kalau sifatnya tanawu, kita juga mendapatkan di dalam syariat kita banyak sekali syariat-syariat yang menjelaskan tentang itu. Misalkan doa ketika kita mau sujud, ya kan? Kemudian cara melakukan tarawih, rokaat-rokaatnya, itu di sana banyak sekali dalil-dalil. Dan itu adalah tanawu, bukan tadad. Sifatnya adalah variatif, bukan kontradiksi. Jadi dengan banyaknya literatur tafsir yang kita baca, insya Allah itu menambah hazanah. Ya. Tentunya ketika kita tidak mendapatkan penjelasan yang bisa kita terima, kita tentunya bertanya. Karena orang yang bertanya langsung kepada gurunya, ustadznya, itu lebih bisa masuk ilmunya. Jadi orang yang gurunya adalah ustadz langsung, yang bisa membetulkan, kemudian ada dialog, itu lebih sempurna daripada seseorang itu sekedar membaca. Karena ketika kita salah dalam memahami apa yang dimaksudkan oleh penulis, maka buku itu sendiri tidak bisa ngomong, tidak bisa berbicara untuk meluruskan pemahaman kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu kita perlu syukuri juga perbedaan tafsir itu. Kalau sifatnya tanawu, itu justru akan menambah hasanah kita dalam memahami Islam itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Ustaz, syukran jazakallah khair. Ini udah ada pertanyaan berikutnya, Ustaz, melalui chat pribadi di admin kami. Ustaz, tadi disebutkan umat muslim terpecah belah, nggih. Nah, apakah ini pula termaksudkan dengan banyaknya golongan-golongan Islam yang saling merasa benar, Ustaz? Tafadhol. Dari hamba Allah. Terkait dengan kondisi umat Islam, umat Muhammad SAW, ya, semuanya akan selamat apabila tadi berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi perpecahan, ya, umat-umat sebelum kita itu ada 71 golongan, 72 golongan, ya kan? Umat Muhammad SAW juga akan berpecah menjadi 73 golongan, ya kan? Kecuali yang berpegang teguh kepada sunnah Muhammad SAW atau yang kita namakan dengan jamaah, ya, siapapun yang berpegang kepada jamaah atau mungkin kepada sunnah Muhammad SAW, maka insya Allah dialah yang akan mendapatkan pembelaan dari Rasulullah SAW. Maka kita pun ketika berbicara masalah akidah, kita mengenal ada Khawarij, ada Jabariyah, ada Murji'ah, ada Asy'ariyah dan seterusnya. Maka kita perlu tahu apa sih kelemahan mereka, apa sih penyimpangan mereka dan seterusnya. Tapi yang jelas
kita berdoa kepada Allah juga ya, karena kita adalah orang yang butuh mendapatkan hidayah. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya. Kita tentunya ya jangan sampai kemudian merasa paling dapat hidayah atau paling sesuai dengan sunnah ya. Ini kalau kita menjadi orang seperti itu, sementara kita juga masih berproses, ini masih nanti keliru. Jadi kita berusaha untuk menghindari diri kita dari tazkiyah kepada diri-diri kita sendiri. Atau kelompok kita yang merasa paling baik, ya, paling nyunah, paling apa itu nggak boleh. Tinggal kita membuktikan apakah keseharian kita, tingkah laku kita, ya kan? Itu yang lebih penting, pembuktian kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar klaim. Kalau klaim dari dulu juga orang-orang munafik mengatakan amanah billah wa bil yaumil akhir wa hum bimumin. Orang munafik pun mengklaim kata-kata seperti itu ya. Jadi kita justru menjadi orang yang harusnya membuktikan terkait dengan kebenaran kita dalam berakidah, dalam ibadah dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, syukran jazakallah khair atas jawabannya. Masih ada sedikit waktu Ustaz, nih ada satu pertanyaan lagi yang masuk ke admin. Ustaz, tadi disampaikan kembali ke agama kalian yaitu Islam. Nah, apakah ini juga maksudnya ditujukan kepada saudara-saudara kita yang baru masuk Islam atau mu'alaf? Kemudian banyak cerita bahwa para mu'alaf mendapatkan ujian di awal keislamannya. Apakah ada maksud dari ujian tersebut dari Allah Ustaz? Tafadhol. Terkait dengan ujian-ujian orang yang masih baru-baru dalam Islam, kalau kita lihat juga di masa Rasulullah kan ada masa jahiliyah ya. Kita juga melihat bagaimana para sahabat Bilal bin Rabah ya kan, yang kemudian disiksa, dan orang-orang du'afa termasuk Rasulullah sendiri itu juga mengalami ujian-ujian ya. Mu'alaf juga tentunya juga akan diuji mungkin dengan keluarga besarnya yang masih Nasrani ataupun masih Kristen dan seterusnya, juga akan mengalami ujian-ujian itu. Dan ketika bisa dilewati dengan baik ya, itu insya Allah Ta'ala akan menjadikan dia lebih sempurna dalam keislamannya. Bahkan banyak orang ya, kalau tadi ya kita membahas tentang Islam keturunan atau Islam geografis ya, banyak orang yang kemudian sebelumnya adalah Nasrani misalkan, setelah mengenal Islam menjadi sangat luar biasa, bahkan mengungguli orang yang telah berislam dalam waktu yang cukup lama. Ya. Saya punya teman namanya Muhammad Khalifa Sirega, dia orang Sumatera. Cerita, jadi bapaknya itu pendeta, ibunya ibu rumah tangga. Saat itu ternyata dia dapat hidayah. Jadi Muhammad Khalifah Sirega ini mendapatkan hidayah melalui mantan pengedar narkoba. Ya kan? Sholat subuhnya Muhammad Khalifah Sirega ini umpet-umpetan atau sembunyi-sembunyian. Keluar pagi, nah suatu ketika dihadang oleh bapaknya sama kakaknya. Langsung dihajar, akhirnya dia pun pindah dari rumahnya tanpa membawa bekal apapun. Hanya pakaian satu yang dipakai itulah yang digunakan untuk menutup auratnya. Dia tinggal di masjid dan akhirnya ketemu dengan seseorang, diarahkan dia untuk mondok di pesantren mu'alaf di Jakarta. Akhirnya belajar di sana dan sekarang sudah hampir selesai hafalan Al-Qur'annya. Kemudian akhirnya dengan izin Allah bisa mengantarkan ibunya mendapatkan hidayah. Nah, tapi kalau bapaknya masih Nasrani, masih jadi pendeta ya. Ini termasuk ujian-ujian saat 1 tahun itu dia tidak komunikasi sama sekali dengan ibunya ya kan. Bahkan kalau kita bisa katakan tidak ada akses bantuan dari keluarganya dan benar-benar hidup mandiri dan seterusnya. Demikian seperti itu, dan itu adalah bentuk kasih sayang Allah di mana Allah akan menguji ya. Disebutkan dalam sebuah ayat, waliyumahhasallahu alladziina aamanu wa yamhaqul kafirin am hasibtum Allah Subhanahu wa taala akan
menyeleksi di antara orang-orang yang ada, manakah yang mukmin dengan baik dan orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin? Apakah kalian mengira akan masuk surga sementara belum nyata bagi Allah kalian termasuk orang-orang yang berjihad, dan belum nyata bagi Allah kalian termasuk orang-orang yang bersabar. Itu disebutkan dalam surat Al-Imran. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang lulus dalam ujian keimanan dan bisa menjadi orang yang baik dan bisa menjadi generasi yang membangkitkan kejayaan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Ustadz Arif Fauzi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan materi pada kita pada sore hari ini. Semoga senantiasa memberi semangat bagi kita dalam terus meningkatkan iman dan Islam kita, apalagi berkenaan dengan kebangkitan umat Islam. Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah selesai mengikuti kajian bersama Ustadz Arif Fauzi. Kami sampaikan terima kasih jazakumullahu khairan atas waktunya, atas partisipasinya, atas pertanyaan yang masuk, dan mohon maaf sekali apabila ada hal-hal yang kurang berkenan terkait dengan kajian online ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali besok seperti biasa pada subuh dari jam 5.15 sampai jam 6.15 insya Allah. Untuk besok kita akan belajar tahsin insya Allah dengan Ustadz Aldi. Kemudian sore harinya kita akan mulai lagi seperti biasa dari jam 4:30 sampai jam 5:30. Kami dari tim menyampaikan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Kemudian kami mohon izin untuk end meeting ya Bapak Ibu. Insya Allah kita akan berjumpa kembali esok hari. Dari kami sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.